Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yatisam Official ya guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah Kaisam waras. Wis masya Allah Kaisam, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Wait, selamat pagi guys, hari Senin pagi masya Allah Kaisam libur hari ini. Rencananya kayak Tisam mau kemana ya? Kaisam tuh kalau libur tuh ke Samswipo cuy. Kan di situ ada toko mainan-mainan ya. Kadang Kaisam tuh suka koleksi mobil-mobilan kecil gitu kan buat miniatur wes. Kena bea cukai Kaisam jangan dibawa pulang. Murah-murah tuh ya $20. Itu aja shoppingnya tuh. Kecil-kecil kayak gitu. Kalau shopping beli baju kayak Tisam tuh nggak terlalu hobi ya. Kalau kalian hobi shopping. Bahkan ada tuh ya di komentar tuh ya. Kayak Sam, kayaknya dunia saya hampa kalau nggak masuk HM sama Uniqlo, wes. Mumpung kalian jadi ini pekerja migran yang banyak duit ya. Nah, buat kalian yang masih kelilit-kelilit utang, semoga Allah mudahkan dalam membayar ya. Kita doakan dulu teman Kaisam yang lagi sakit Allah sehatkan, teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish, teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini kita bahas apa? Fighting in public place. Udah lama ya Kaisam itu nggak bahas berita-berita yang lagi heboh itu kan. Siapa sih Kaisam yang menghebohkan? Biasa bangsa-bangsa itu tuh kalau nggak divideokan itu nggak afdol ya kan. Udah temennya lagi gulat ya, lagi berkelahi gitu. Viral, keren nih ya kan. Kadang-kadang inilah, aduh, ada dua berita viral ya yang dimana ini sudah publish di media sosial. Kaisam, pentingnya apa dibahas? Kaisam itu mau bikin kita terkenal apa? Apa Kaisam mau memalukan kita? Tergantung sudut pandang kalian menilai bagaimana ya. Tapi Kaisam mau mengedukasi. Ini bagaimana sih kalau misalkan si korban ini melapor ke polisi atau maaf tadi ada temannya Kaisam, Kaisam katanya, dia itu mergokin Kaisam lagi nongkrong di taman sini. Oke, kita bahas tentang fighting public in place ya cuy ya. Oh kan belibet ngomongnya. Ini kadang-kadang ini ya kan, ini ada Filipina sama Indonesia. Kita bahas video yang viral yang satu ini dulu. Ini terjadinya di Central ya, di Worldwide Central, di exit A atau exit B. Ini bisa nyampe di sini ya. Nah ini kenapa sih ceritanya ini diunggah oleh domestic helper asal Filipina. Jadi ada perempuan ya, pastinya domestic helper Filipina yang bercucuran darah moncrot gitu ya. Kenapa kayak Tisam kok bisa dia itu moncrot, darahnya moncrot kayak gini ya kan, membuat heboh di sekitar. Akhirnya si pekerja migran ini disuruh duduk sambil dilapin ya kan, nunggu ambulan pastinya, menunggu medis ya, karena setiap mall ada di Hong Kong itu pasti ada medisnya cuy, ada polisinya juga di situ. Ini kenapa sih Kak Tisam? Oke, dari captionnya ya kan, ini ada nih paparazinya kayak Tisam nih nanya sama teman Filipina, itu ceritanya cuy, dia ini ribut sama orang lokal ya, orang lokal mungkin saling sautan, nggak terima nih. Nah orang lokalnya ini laki-laki ya cuy ya, jadi dipukul lah tuh, pas kayaknya kena pelipis. Ini kan pelipis kan tipis ya, akhirnya apa, moncrot itu darah. Apa nggak kena matanya itu Kaisam? Iya kan, hanya melihat kayak gini ya cuy ya, itu darahnya itu banyak, itu karena pelipisnya ini yang kena, push, kena orang lokal. Ribut masalah apa Kaisam? Pasti itu teman kencannya itu kayak Tisam ya kan, katanya sih bukan teman kencannya, orang lokal situ. Jadi ribut nggak tahu kenapa ya, atau mungkin dia beli sesuatu gitu yang membuat ribut ya kan. Kayak Tisam itu berita belum valid dibahas-bahas. Ya biarin orang viral ya kan. Ini kadang-kadang untung bukan temannya kayak Tisam, untung bukan pekerja migran ya kan. Kalau pekerja migran lebih viral lagi. Ya naik cece bikin gara-gara aja. Untung ini Filipina ya cuy ya, ya kan. Dari videonya ini ngomong cenut-cenut katanya cuy. Ngomongnya itu cenut-cenut, salaki kata. Kayak sama tuh ketawa aja, ada aja ini Mbak ini cari gara-gara ya cuy ya. Nah gimana kayak Tisam kalau misalkan kita ada di posisi itu yang dibenep itu sama orang lokal? Oke, yang harus kalian lakukan adalah hubungi 999 Poking. Apa yang terjadi di situ, ada CCTV ya. Kalau kejadiannya itu baru ya kan, itu bisa dilacak, apalagi orang lokal sini ya kan. Terus gimana kayak Tisam? Apakah kita bisa nuntut? Ya jelas bisa di-poking itu. Biaya rumah sakit pastinya akan ditanggung sama yang melakukan, tersangkanya.
terus apa namanya rumah sakit, terus pastinya dia akan mendapatkan rawat jalan ya cuy ya. Kalau misalkan mbaknya bisa menuntut, ya bisa. Nah, apakah kegaduhan ini termasuknya berkelahi di tempat umum? Ya tergantung mbaknya. Mbaknya membalas berkelahi enggak? Kalau enggak, ya berarti ya cuma dia tuh yang kena tuh, yang tersangkanya. Hati-hati buat kalian ya, maka dari itu ya istighfar terus, apalagi ini mau musim panas gitu. Jadi emosi harus stabil supaya kita tidak memiliki report di polisi. Kasihan ya cuy ya. Nah, saat 99 itu dipanggil, apa yang akan terjadi Kaisam? Ya pastinya Mbak ini akan dilarikan ke rumah sakit. Oke, berita kedua. Ada aja nih teman kita nih ya. Penghuni Mongkok, jangan malu-maluin kalian ini ya. Aduh. Kenapa kayak disam? Oke, jadi segerombolan ya teman-teman kita ini yang maco-maco ini kan. Anak-anak tomboy ini bikin ulah. Kenapa sih kalian tuh ribut, kenapa? Jangan malu-maluin kayak Tisam dong, ribut kenapa? Oke, jadi ada nih, apa namanya, teman kita ya, pekerja migran. Dia berjalan menyamperi pekerja migran lainnya yang lagi berdiri di situ. Langsung dijambak, langsung dibeginikan. Ini kenapa sih cuy, kalian ribut-ribut tuh? Ributin apa? Pepesan kosong? Apa meributkan harta gono gini? Ini kayak Tisam udah pasti dibenci nih sama mereka dia. Bahkan ada tuh ya yang semalam tuh chat Kaisam, kayak Tisam minta videonya dong. Buat apa? Ini teman kamu ya? Iya, kayak Tisam biasa nongkrong di situ. Kenapa sih mereka ini ribut? Kenapa? Ya kan? Tapi ada yang menarik cuy di sini. Jadi mbaknya nih ya semuanya mbak sih. Mereka yang digorok di lehernya ya, nggak berontak si korbannya, pinter ya. Jangan-jangan kamu sering nonton video kayak Tisam ya? Nah, mbaknya nggak berontak. Nah, ini bisa nih. Ya kan, mbaknya ini mungkin saja mau apa namanya mencari bukti ya kan, sekalinya dia ada luka, ini kena nih yang nyerang tadi, bisa dilaporkan polisi Kaisam, bisa ya kan. Tapi kalau misalkan orang lokal yang laporin kalian, apakah bisa juga kena denda? Kena semua di situ. Kalau kayak Tisam ya ada di situ ya, Kaisam pasti akan minggir, maluin aja kalian ini ya kan. Ini temennya udah 10 orang, nggak bisa ngelerai mereka gitu ya kan. Ini emosi sekali nih yang mau betep ini si princess ini kan. Aduh, bisa nggak ngomongnya baik-baik, katanya udah jangan ribut katanya. Udah 10 orang nggak bisa misahin dua ya kan, apalagi yang satunya rambut pendek, satunya rambut panjang, dijambak, wish, ribut. Nah, dendanya apa sih kayak Tisam? Nah, dendanya itu 5.000 ya cuy ya, dan penjara 12 bulan alias tahun penjaranya. Ya, maka dari itu nih, buat kalian nih yang nyerang kayak gini, apa sih yang dilakukan kalau kita diserang orang? Sesalah-salahnya kita ya, sesalah-salahnya mulut kita ember ya. Maka dari itu jangan bikin gara-gara ya. Mulut itu lebih tajam daripada silet. Jaga mulut ya cuy ya, jaga tingkah laku ya, jangan bermain media sosial itu saling sindir. Kalau misalkan kalian punya silaturahim yang baik ya, jangan terpecah hanya karena uang atau apapun ya. Nah, si korban ini, apa yang dilakukan korban ini sudah benar, tidak melawan walaupun dia ini dijambak, dipukul ya kan. Karena apa? Karena dia itu nggak salah dalam posisi ini loh ya. Kalau misalkan dia posisinya itu ngelawan juga, ya ini dua-duanya bisa kena. Karena si korban ini tidak berdaya, jadi pasrah aja mau dipukulin apa, menang ini mbaknya. Kalau sekalinya dia ada luka, dia poking, kena tuh yang nyerang. Ingat nggak? Ingat ya kata kayak Tisam ya. Kalau kalian semarah-marah kayak kalian, jangan pernah menyerang awal. Jangan pernah menyerang pertama kali. Karena saat korban ini tidak memberontak, sekalinya ada luka, si korban ini bisa mempokingkan kalian. Apa dampaknya? KTP kalian akan direport polisi. Berarti kalian telah melakukan pelanggaran criminal case, yang artinya visa kalian bermasalah. Pusing ya cuy ya. Nah, untuk teman-temannya, apa sih yang dilakukan kalau teman kita berkelahi seperti itu? Cepet, langsung aja sebelum ada polisi, ya kan? Nah, ini yang ada ini bangsa-bangsa Jainuddin ini malah videoin, malah diviralin, katanya keren kalau misalkan nggak naik viral. Ini sebagai pembuktian nih kalau kita ini jagoan, jagoan neon.
Aduh, aduh, habis ini kayak Tisam yang dipukul. Wis nggak apa-apa, bodo amat ya. Jadi buat kalian nih, nggak usah norak ya, nggak usah banyak tingkah kalian di sini. Udahlah, yang santai-santai aja gitu, ya kan? Malu dong sama fashionable kalian, sama fashionnya kalian. Udah ibaratnya keren-keren, ya kan? Masa di sini tidak bisa mencontohkan? Kalian ribut di apa namanya tempat umum, itu ada dendanya. Jangan contohkan yang jelek-jelek ya, apalagi kalian memviralkan dengan meng-up video. Ini maksudnya apa? Tujuannya apa? Ya kan? Kalau misalkan kalian visanya pengen bermasalah, ya sekalian aja ribut gedean, biar sekalian dideportasi. Jangan dicontoh ya cuy ya, dua ini nggak boleh dicontoh. Mungkin itu aja gibah kayak sama hari ini. Semoga ada ilmu yang bisa kalian petik. Jangan berkelahi di tempat umum, karena itu menyalahi visa kerja kalian. Kalau misalkan polisi datang, bisa-bisa visa kalian bermasalah. Dendanya 5.000 Hong Kong dolar dan sel prodeo 1 tahun. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.